You'll never find a story in a fairy tale, but she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. What is the good news? Apakah kabar baik itu? Apakah Injil itu yang adalah kabar baik? Itulah Besorah, kabar baik atau Injil, saudara. Apa makna dari semua ini? Shalom, kita bertemu kembali dalam Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan membahas kata Besorah bersama-sama. Kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya kami selalu disingkapkan oleh kebenaran-Mu dan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Merdekakan kami ya Tuhan. Biarkan kami hidup berkualitas di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita buka dulu yuk sama-sama dalam kitab Nabi Yesaya pasal ke-52 ayat yang ke-7. Kitab Nabi Yesaya pasal ke-52 ayat yang ke-7. Inilah Besorah, inilah kabar baik itu saudara. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah pembawa kabar baik, ya, membawa Besorah yang menceritakan atau mengabarkan tentang kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat. Dan ini adalah nubuatan sebetulnya, nubuatan mengenai datangnya Yesus Kristus yang akan mengabarkan, membawa Injil damai sejahtera. Nah saudara, dalam hidup ini ada berita-berita tertentu ya yang punya kuasa untuk mengubah hidup kita itu overnight. Langsung, berita-berita yang mengagetkan, berita-berita yang betul-betul viral kalau bahasa kita hari ini. Ya, contohnya apa? Yang membuat hidup kita langsung berubah. Contohnya, ketika bayi kita lahir, ya, bagi keluarga muda, suami istri baru, contohnya, ya, anak pertama lahir, langsung semuanya berubah kan, saudara? Hidup berubah, prioritas berubah. Ritme hidup berubah. Tadi malam bisa tidur nyenyak, sekarang malam harus jagain. Mungkin saudara, kebalik-balik semuanya. Pagi jadi siang, siang jadi malam mungkin. Saudara lihat, itulah Besorah. Itulah kabar yang mengubahkan dalam satu waktu. Ya, yang langsung, overnight. Contoh mungkin, kalau ada mungkin yang pernah divonis oleh dokter, satu penyakit tertentu, kamu sakit ini, tiba-tiba itu mengubahkan kita, bukan? Tiba-tiba itu sepertinya membuat hidup kita terjungkir balik, ya, kita jadi bingung, prioritas semua berubah. Saudara, baik berita buruk, baik berita baik. Tapi Injil adalah damai sejahtera. Injil itu adalah good news. Besorah itu good news. Ya, Injil datang itu good news. Yesus lahir itu good news. Itulah Besorah. Ya, itu membuat kita seolah-olah jadi reborn, terlahir kembali. Ya, dan inilah yang terjadi, yang dikabarkan oleh malaikat kepada para gembala di padang. Ya,
Mengabarkan apa? Good news kepada mereka. Mengabarkan bahwa hey, Mesias, Raja itu lahir di kota Bethlehem. Mereka terhenyak. Itu good news, pesora bagi mereka. Ya, nah saudara. Tapi ini juga dipakai. Contohnya, ya tadi Yesaya 52 ayat yang ke-7. In relation to the end of the exile. Ya, ketika mereka akan mengakhiri masa pembuangan. Ya, ada berita-berita baik yang disampaikan bahwa mereka akan kembali ke tanah perjanjian setelah 70 tahun dibuang ke Babel contohnya. Dan juga ini adalah sebuah berita besora mengenai apa? Datangnya Raja Mesias itu. Yesaya 60 ayat 1. Itu pun adalah Injil, itulah adalah besora juga. Itu adalah kabar damai sejahtera juga. Kabar sukacita yang mengubahkan orang dalam overnight, saudara. Mari kita lihat sama-sama. Yesaya pasal ke-60 ayat yang pertama. Ini contoh-contoh dari makna kata besora itu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, lihat saudara, ini adalah sebuah nubuatan mengenai datangnya, lahirnya Raja Mesias, dan itu membuat orang-orang menjadi tersentak. Ya, hidup mereka berubah overnight. Injil adalah berita damai sejahtera. Ya. Seperti kalau dulu zaman kekaisaran Romawi, berita lahirnya anak kaisar yang akan menjadi kaisar selanjutnya itu adalah besora, euangelion. Ya, euangelion itu terjemahan bahasa Yunaninya, itu Injil. Itu adalah berita sejahtera juga bagi bangsa-bangsa dalam kekuasaan bangsa Romawi pada saat itu. Contoh, mari kita lihat sama-sama ya, Lukas pasal kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6, ayat yang ke-10. Mari kita buka sama-sama terlebih dahulu. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala-gembala nih maksudnya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar, besora, euangelion, berita besar, berita kabar baik, damai sejahtera. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Mesias, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu berita yang menggemparkan bahwa Mesias lahir. Seorang raja telah lahir. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, seolah-olah ketika berita itu disampaikan, kemenangan telah terjadi melawan kerajaan kegelapan. Dan kiranya berita tentang kelahiran Kristus ini juga disebarkan kemana-mana sampai saat ini. Tidak berubah saudara. Injil yang adalah berita mengenai kelahiran Kristus, kehidupan Kristus, kematian, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kali, tidak pernah berubah. Itulah euangelion kita, itulah besora kita, itulah kabar baik yang harus kita kabarkan sampai saat ini, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Itulah tugas gereja. Marturia menjadi saksi bagi Kristus. Kiranya hari ini kita semuanya sadar bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita harus menjadi utusan-utusan Injil dimanapun kita berada. Di mana Anda berada hari ini? Jangan pikirkan tempat-tempat yang jauh deh. Kantor Anda, pabrik Anda, teman-teman Anda, kolega Anda, keluarga Anda, om tante Anda, opa omamu, mungkin mertua Anda, orang tua Anda, adalah terdekat, orang-orang terdekat dengan kita yang harus mendengarkan besora, mendengarkan euangelion, mendengarkan Injil damai sejahtera. Jangan lari dari tanggung jawab kita. Jangan hanya jadi kesaksian lewat kehidupanmu. Kadang gak jelas saudara, orang belum tentu ngerti. Tapi jadilah juga kesaksian bagi Kristus. Ceritakan dengan lidah bibirmu, ceritakan mengenai Kristus. Ceritakan mengenai Injil damai sejahtera. Bahwa Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati menebus dosa kita. Yesus bangkit, menang atas setiap dosa, naik ke surga, dan akan datang untuk kedua kali menjemput kita semuanya.
kiranya semua orang boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui setiap kesaksian kita semuanya. Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari. Jadilah kesaksian bagi Injil Kristus. Pesora, pembawa kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Ya Tuhan, jadikan kami semua pembawa kabar baik-Mu, supaya kami mengerti bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu. Bukan hanya dengan hidup kami bersaksi, tapi juga dengan perkataan kami. Kami tidak mau takut. Berikan kami hikmat tentu, supaya kami bisa berkata-kata dengan orang yang tepat, situasi yang tepat Tuhan, dengan hikmat-Mu mengawal kami. Tapi biarkanlah besora itu, Evangelion itu, Injil kabar damai sejahtera itu, terus kami beritakan sebagai gereja, terus kami beritakan sebagai orang Kristen, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, biar kami setia didapati di dalam hal ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Jadilah pembawa kabar baik bagi orang-orang yang terdekat dan lingkungan sekitar Anda. Terang Kristus bercahaya lewat hidupmu dan lewat perkataanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. From this water